Apakah kita bisa mendapatkan cuan besar di saham-saham grupnya MNC? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas kupas tuntas ya 3 saham grupnya MNC, yaitu ada BABP, BHIT, dan juga MNCN. Nah, sekarang sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya, selamat datang. Bagi penonton baru, jika ada pertanyaan seputar grup Premium AJ Invest, teman-teman bisa hubungi kami di Telegram ya, @AJ_Invest_Admin. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @AJ_Invest_Official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman juga bisa melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup Premium AJ Invest. Nah, yang mau konsultasi porto ataupun request watchlist saham bisa ke traktir.id/AJ Invest. Oke, yuk kita langsung mulai. Nah, teman-teman, pertama-tama saya ingin mulai dari BABP dulu ya, Bank MNC International. Oke, nah saya akan mulai dari membahas tentang harga pergerakan harga BABP dulu ya, dimana kita melihat bahwa BABP dalam 1 tahun terakhir sudah terjadi kenaikan hampir 600%. Coba saja lihat grafiknya, waktu itu di bawah 100 tiba-tiba naik sampai harganya 400-an, lalu terjadi koreksi sehat dan sekarang MNC terlihat mau merally lagi ya. Lalu saya akan membahas tentang berita-berita apa saja yang sudah ada di seputar BABP ini, dan yang ketiga adalah right issue-nya. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang berita apa saja sih yang ada seputar BABP. Nah, teman-teman tahu ya bahwa BABP bekerja sama dengan Jasa Marga kan. Beberapa minggu yang lalu mereka ada men-taken kontrak di mana mereka bekerja sama nih antara MNC dan Jasa Marga. Coba teman-teman baca bahwa Perserokan memiliki super app motion banking yang mampu menjawab semua kebutuhan pelaku UMKM, mulai dari transfer kartu kredit, simpanan berjangka, hingga pengajuan pembiayaan. Sebenarnya tujuannya apa? Supaya mereka ini mau mensupport para pelaku UMKM di rest area ya, supaya mereka ini lebih memahami tentang keuangan ya, karena motion banking ini kan seperti digital banking ya, jadi hal-hal yang baru. Nah, ini perlu disosialisasikan ke para pelaku UMKM. Nah, sekarang kita lihat berita yang berikutnya, yaitu Konsorsium Ustaz Yusuf Mansur borong saham BABP 80 miliar ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat, Yusuf Mansur ini menuturkan harga pembelian saham BABP di 322. Ia mengaku mengeluarkan dana sebesar 80 miliar untuk pembelian saham BABP. Jadi ibaratnya UYM ini membeli saham BABP dengan dana 80 miliar di harga 322. Oke, kita coba lihat sekarang. Harganya BABP ini baru selisih sedikit nih dengan harganya UYM. Oke. Sekarang kita lihat ya, kalimat berikut ini sangat penting. Dalam kesepakatan memuat komitmen Ustaz Yusuf Mansur untuk mempromosikan pembukaan rekening motion banking kepada jaringan yang dikelolanya. Ada sekitar 10 juta orang tergabung dalam jaringan tersebut, dan diantaranya termasuk jaringan rumah tahfiz se-Indonesia dan mancanegara yang menjangkau Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, Turki, hingga Mesir. Ini teman-teman maksudnya apa? Berarti koneksinya ini sangat besar, sehingga exposure-nya BABP ini juga akan semakin besar. Oke, ini good for motion banking. Nah, berikutnya lagi nih teman-teman, kita sekarang bahas tentang targetnya, right issue-nya BABP. Oke, jadi teman-teman baca bahwa MNC Bank BABP ini targetkan right issue rampung Agustus 2021. Oke, nah setiap pemegang 2 saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ya pada tanggal 12 Agustus berhak atas 1 HMETD. Ya, berarti 2 saham lama mendapatkan 1 HMETD, dan di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 saham baru. Oke. Nah, jadi teman-teman baca di liputan 6, BABP ini akan melepas 14,23 miliar saham ya. Dan mereka ini sebenarnya mentargetkan untuk menghimpun 4 triliun ya. Jadi right issue ini mereka mentargetkan 4 triliun. Sehingga kalau kita lihat kurang lebih ini berarti nanti right issue-nya ini bisa saja di harga sekitar 200 ya, 200-an lebih, di atas 250 ya, supaya bisa tercapai nih 4 triliunnya. Dan sekarang BABP memang udah ada di 340-an. Sehingga teman-teman nanti bisa pelajari ya BABP ini dari segi grafiknya. Coba kita lihat. Nah, teman-teman, sebelum kita lihat grafik, saya akan menunjukkan teman-teman fundamental BABP dulu ya. Kita coba lihat sekarang BABP ini bagaimana situasinya. Dari segi PBV, teman-teman lihat mereka ini dulunya 0, dan sekarang sudah di 5,71. Nah, mungkin teman-teman
pertimbangan bahwa wah sekarang PBV-nya udah mahal nih, sudah 5,71 padahal dulunya aja di bawah 1. Nah, bagaimana dengan kita lihat revenue-nya? Revenue ini kita lihat bahwa revenue ini belum terlalu ada perkembangan yang signifikan ya, walaupun sudah ada motion banking dan lain-lain. Ini baru permulaannya BABP. Mereka belum terlihat ada seperti perkembangan secara revenue ya ataupun net profit. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bandarmologinya dulu. Oke. Nah, pada tanggal bulan 7 tanggal 12 itu EP di saat BABP itu di bawah 300 sekitar 270. Mereka itu terus mengakumulasi sampai kemarin ini ya, saat video ini dibuat EP itu terus melakukan akumulasi. Jadi teman-teman lihat bahwa EP ini tiba-tiba memborong banyak banget saham BABP ini ya. Dan kita coba lihat dari sisi asing ini, jumlah dana yang asing beli ya di BABP ini luar biasa sekali ya. Dan kalau teman-teman ingat, mereka membelinya juga melalui EP ya, sekuritas MNC sendiri. Jadi teman-teman lihat bahwa memang ada pemborongan ya, akumulasi yang terjadi di saham BABP ini dari harga 270 dan mereka terus akumulasi sampai di saat mereka di harga 340 lebih. Jadi teman-teman nanti perhatikan, kalau memang saham ini diborong terus oleh sekuritas EP ya, teman-teman bisa ikutin karena mereka aja mulai memborong saham-saham dari berbagai investor. Nah, nanti tetapi kalau mereka sudah mulai distribusi, nah teman-teman baru harus waspada ya, karena mereka sudah mulai terjadi distribusi. Jadi teman-teman sekarang coba kita lihat selanjutnya, yaitu adalah perbandingan PBV. Teman-teman coba lihat, ini adalah beberapa PBV dari bank-bank digital lain seperti BBHI, Agro, Arto, Bank ya. Kita coba bandingkan PBV mereka ini sekarang. Harganya BBHI ini kan di 2620 saat video ini dibuat. Itu sudah 34 PBV-nya. Agro sudah 11,89. Arto sudah 27 ya. Bahkan Bank Aladin ini sudah 36. Nah, sekarang BABP ini itu baru 5,71. Padahal kita tahu exposure-nya BABP ini jauh lebih besar ya, sangat-sangat besar. Mungkin tidak sebesar Arto ya, tetapi BABP di lokal ini juga sangat besar ya exposure. Jadi, kalau kita melihat dengan PBV yang hanya 5, harga BABP yang di 346 ini masih sangat murah ya. Kalaupun mereka ingin naik ke sampai PBV 10 itu harga BABP bisa di atas 500 bahkan 1000-an. Ya, jadi teman-teman, harga BABP ini potensialnya masih sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan bumper side-nya ya, nah ini harganya BABP. Kalau UYM tadi kan beli di sekitar 300-an lebih. Dan kalau harga right issue, harga tebusnya mungkin kalau misalnya di kisar 250, berarti dari 346, kalau dia mau koreksi itu potensial loss-nya ya tidak sebesar dengan potensial gain mereka kalau BABP ini mau mencapai PBV 10 ya, bisa lanjut ke 500 bahkan ke harga 1000. Nah, jadi teman-teman harus sadari bahwa BABP ini masih sangat layak untuk dibidik ya. Kenapa? Selain EP, mereka akumulasi, dia punya berita juga masih sangat bagus dan harga BABP sekarang cenderung masih sangat oke. Jadi potensial risk rewardnya ini BABP masih sangat bagus. Untuk mid to long term, teman-teman boleh perhatikan saham BABP ini. Oke, yuk kita lanjut sekarang ke BHIT, oke? Yaitu MNC Investama. Teman-teman coba lihat. Sekarang harga BHIT ini saat di video ini dibuat ya, ada di 82. Mereka ini sempat naik sampai 100-an lebih, lalu tiba-tiba koreksinya cepet banget ya, seperti jarum ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang perlu kita perhatikan di BHIT ini. Pertama-tama teman-teman harus tahu bahwa BHIT ini sudah mau right issue ya. Bisa lihat pasar reguler dan pasar negosiasi ini nanti di 31 Agustus, jadi sudah sangat dekat. Nah, sekarang kita lihat dulu dia punya informasi tambahan. Gelar right issue BHIT bidik dana sekitar 2,24 triliun. Jadi setiap pemegang 11 saham yang namanya tercatat, mereka akan mendapatkan 2 saham ya. Coba teman-teman lihat. Nah, setiap satu HEM-ATD nanti bisa mendapatkan ya, membeli sahamnya ya. Jadi ibaratnya kalau secara ratio, setiap 11 akan mendapatkan 2 HMETD, rasionya ingat ya 11:2. Nah, sekarang harga tebusnya berapa? Harga pelaksanaan right issue ditetapkan senilai 173 per saham. Jadi sekarang teman-teman lihat, harga tebusnya itu 173 dan sekarang harga BHIT cuma 82, oke? Nah, teman-teman sekarang pasti lihat kan, potensial upside-nya ini kalau misalnya mau ke 172 itu bisa cuan hampir 100%, bahkan sudah 100% kalau dengan harga sekarang. Berarti kan potensial upside-nya masih sangat besar ya. Kalaupun turun setengah, itu tuh 82, kalau turun setengah nggak mungkin karena harganya aja paling minimal 50. Jadi risk reward BHIT ini memang masih sangat menarik. Nah, tetapi apakah 82 ini sudah layak untuk teman-teman belanjain ya? Coba kita perhatikan bandarmologi sebentar. Ini adalah data yang saya ambil dari tanggal 12 ya, bulan 7.
bulan Juli, kita lihat bahwa saham ini masih terjadi distribusi nih ternyata. Belum ada akumulasi. Beda dengan situasi dengan BABP ya, di mana EP sudah memborong sahamnya, tetapi untuk BHIT masih terlihat adanya distribusi, belum ada huge accumulation di BHIT ini. Dan kalau dari sisi asing, kita lihat bahwa penjualan juga masih berlanjut ya, masih banyak merah ini. Berarti asing masih belum ada melakukan pembelian. Jadi secara overall, BHIT ini masih belum ada akumulasi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli ya bisa tunggu saja. Siapa tahu beberapa hari kemudian BHIT masih mau koreksi ya, mungkin aja ke 70 lebih. Ya itu masih bisa. Tetapi kita tidak ada yang tahu. Kalau misalnya nanti ada yang mengakum saham ini, nah baru teman-teman bisa langsung segera masuk. Supaya tidak ketinggalan, karena target mereka bisa saja mendekati harga pelaksanaan right issue mereka di 170 lebih. Oke, jadi strategi BHIT ya gimana teman-teman? Bisa melihat bahwa potensi BHIT ini masih sangat bagus karena harganya yang sudah cukup murah dan selisih dengan harga pelaksanaan mereka cukup jauh ya, dimana ada 170 dengan selisih harga 82 ini potensial rewardnya masih sangat besar. Oke, nah teman-teman, jadi strategi untuk beli BHIT gimana? Pastikan kalau ada bandar yang beli saham ini atau mengakumulasi saham ini, teman-teman boleh nyicil masuk ke dalam. Oke? Baik, kita sekarang lanjut dengan MNCN, yaitu induknya. Sekarang teman-teman lihat ya, MNCN ini harganya ada di 840 saat video ini dibuat. Nah, sekarang beberapa poin yang perlu saya bahas dengan teman-teman ya. FA-nya MNCN ini sebenarnya masih bagus ya, tetapi harganya terjadi koreksi. Nah, kedua saya akan membahas tentang MNC Group saham ini. Yang lain-lain sudah naik ya, seperti ya teman-teman tahu MSCN, yang BABP juga sudah naik, malah yang induknya MNCN malah belum terjadi kenaikan. Dan teman-teman saya juga akan membahas tentang buybacknya MNCN. Nanti kita akan bahas secara detail, oke? Nah, sekarang ini berita tentang buybacknya MNCN dulu ya, saya akan membahas sama teman-teman bahwa ini saya ambil dari IDX Channel ya, di mana MNCN mengumumkan akan melakukan pembelian saham kembali buyback sebesar 300 miliar. Oke, pembelian kembali saham akan dilaksanakan selama 3 bulan sampai bulan September 2021. Jadi ini perjalanannya masih panjang ya. Ini nanti masih harus ada beberapa 1 bulan lebih lagi untuk mereka buyback. Jadi mereka ini sebenarnya belum ada kebutuhan atau kepentingan untuk menaikkan saham ini. Justru lebih baik mereka harus menurunkan atau markdown saham MNCN supaya saat mereka buyback mereka bisa mendapatkan sebanyak mungkin harga murah oleh MNCN. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini ya, perseroan akan membatasi harga pembelian kembali maksimal 1.200. Jadi selama di bawah 1.200 mereka bisa terus mengakumulasi saham ini ya. Berarti dana yang 300 miliar ini, kalau misalnya teman-teman sebagai MNC, pasti kan mau memborong sahamnya di harga semurah mungkin dong. Nah, apalagi MNCN ini kan adalah saham big cap ya. Mereka tidak ada kepentingan untuk naikin harga saham ini di tengah-tengah bulan seperti ini ya. Kemungkinan besar juga mereka akan menaikkannya di saat nanti window dressing. Nah, sekarang teman-teman coba lihat secara fundamental ya, seperti yang tadi saya bilang, revenue mereka ini tidak terjadi masalah ya. Bahkan revenue ini ada terjadi peningkatan. Di kuartal pertama kita lihat mereka ini walaupun COVID bahkan terjadi ada pertumbuhan. Nah, walaupun kita lihat net profit ini pada saat COVID terjadi penurunan ya di 2020, tetapi di tahun 2021 sudah langsung meningkat kembali nih ya, dari yang 312 billion menjadi 399. Berarti MNC ini secara fundamental perusahaan ini ya tetap terjadi growth ya, walaupun setelah COVID mereka ada penurunan. Nah, jadi kalau secara fundamental mereka tidak menurun drastis, tetapi harganya yang terus turun menerus. Nah, ini adalah sebuah potensi untuk bisa teman-teman pertimbangkan ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, seperti yang saya jelasin teman-teman. Harga sekarang MNC kalau kita lihat 1 tahun terakhir ini sangat rendah ya. Mereka itu sempat di atas 1.200 dan sekarang cuma 840. Nanti kalau seumpamanya MNC ini masih terjadi koreksi sampai 800, teman-teman justru perlu pertimbangan untuk membeli saham-saham ini ya. Sampai nanti di September ini mereka punya masa-masa buyback udah selesai. Nah, disitulah kepentingan mereka untuk menaikkan saham ini sudah terlihat. Kenapa? Karena habis sudah dana mereka untuk buyback, jadi tidak perlu lama-lama lagi di bawah. Nanti pelan-pelan mereka akan mengkerek naik. Disitulah teman-teman sudah bisa mendapatkan cuan dari MNCN ini. Apalagi nanti window dressing Desember, saham-saham big cap ini biasa dibikin naik ya, di markup semua supaya terlihat bagus. Nah, disitulah teman-teman bisa sudah panen profit di MNCN. Oke. Nah, teman-teman sudah kita banyak ya membahas tentang BABP, BHIT dan juga MNCN. Semua keputusan investasi ada di tangan teman-teman sekalian. Saya hanya membagi informasi supaya teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih luas. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi nih saham grup MNC yang bisa kita bahas, seperti contoh IPTV,
KPIC, dan juga MSCN ya. Nah, teman-teman kalau merasa video ini bermanfaat dan kepingin saya bahas saham-saham grup MNC lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk tulis komen di bawah jika memang teman-teman ingin saya membahas IPTV, KPIC, dan juga MSCN, tulis di bawah, dan saya lihat kalau memang banyak request, saya bisa pertimbangkan untuk membahasnya di video-video selanjutnya. Oke? Nah, bagi para penonton baru, ini ada beberapa video yang teman-teman perlu wajib nonton ya, saya bilang. Nanti saya akan cantumkan link keempat video ini di kolom deskripsi di bawah, karena bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti right issue, yang mungkin mau belajar bandarmologi atau mau membeli Bukalapak, dan juga yang ingin menggantikan deposito, itu semua teman-teman bisa dapatkan informasinya di keempat video ini. Oke? Baik. Teman-teman, video hari ini sudah cukup panjang ya. Saya mungkin akhiri di sini, dan sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa AJ Invest ada event nih yang bisa berpotensi memberikan teman-teman cash jutaan rupiah. Nah, kira-kira kalau teman-teman berminat untuk mengikuti event ini, bisa langsung hubungi kami di Telegram @AJ Invest. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.